Halo, sahabat disabilitas. Berjumpa lagi dengan saya. Hari ini saya menyampaikan kabar gembira ya untuk kita semua, para aktivis, pemerhati, dan sekaligus para pelaku pejuang disabilitas yang terus tiada hentinya memperjuangkan semangat kesetaraan, kesederajatan, dan prinsip-prinsip egalitarisme. Ya. Apa berita gembira itu? Ya. Web Apexi, Asosiasi Pemerintah Kota seluruh Indonesia, pada 10 Desember 2021 mempublish deklarasi 10 wali kota dan seruan aksi Ketua Dewan Pengurus Apexi menuju kota inklusif disabilitas. Semoga ini menjadi virus positif ya, terus menjangkiti para pengambil kebijakan untuk menghadirkan kota dan atau wilayah-wilayah dengan semangat inklusivitas. Kota mana saja? Ada wali kota Padang, ya. Kemudian wali kota Metro, wali kota Mojokerto, wali kota Singkawang, wali kota Tarakan, wali kota Palu, wali kota Bitung, wali kota Ternate, wali kota Ambon, dan wali kota Jayapura. Kiranya ini bukan hanya sekedar pencitraan semata ya, demi merengkuh jabatan dan kekuasaan pada diri mereka, tetapi memang dengan niatan hati yang tulus memberikan atensi, perhatian kepada mereka yang miskin, mereka yang terpinggirkan, mereka yang mendapatkan stigma negatif, dan tentunya kepada teman-teman disabilitas. Saya akan menunjukkan bagaimana semangat 10 wali kota ini untuk menghadirkan kota inklusi. Teman-teman bisa menonton video yang berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendri Septa, Wali Kota Padang, berkomitmen untuk menjadikan Kota Padang sebagai kota inklusif disabilitas dengan melakukan perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas dalam program pembangunan pemerintah Kota Padang yang kami tuangkan dalam peraturan daerah dan peraturan wali kota. Saya Dr. Wahdi, Wali Kota Metro, berkomitmen untuk menjadikan kota kami kota inklusif disabilitas
dengan melakukan perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas dalam program pembangunan pemerintah Kota Metro yang akan kami tuangkan dalam peraturan Wali Kota. Saya Nengita, Wali Kota Mojokerto, berkomitmen untuk menjadikan kota kami menjadi kota inklusif disabilitas dengan melakukan perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas dalam program pembangunan pemerintah Kota Mojokerto. Saya Cecimi, Wali Kota Singkawang, berkomitmen untuk menjadikan Kota Singkawang menjadi kota inklusif disabilitas dengan melakukan perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas dalam program pembangunan pemerintah Kota Singkawang yang akan kami tuangkan dalam peraturan daerah. Saya Dr. Haji Hairul Masar Kesehatan, Wali Kota Tarakan, berkomitmen untuk menjadikan kota kami menjadi kota inklusif disabilitas dengan melakukan perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas dalam program pembangunan pemerintah Kota Tarakan yang akan kami tuangkan dalam peraturan daerah ataupun peraturan wali kota. Baik, ini saya Hadianto Rasif, Wali Kota Palu, menyampaikan bahwa saat ini pemerintah Kota Palu betul-betul concern dengan upaya-upaya penguatan dan pemberian perhatian kepada keluarga disabilitas kita. Saya Insinyur Maurits Mantiri MM, Wali Kota Bitung, berkomitmen untuk menjadikan kota kami menjadi kota inklusif disabilitas dengan melakukan perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas dalam program pembangunan pemerintah Kota Bitung yang akan kami tuangkan dalam peraturan wali kota. Saya Richard Wanapesi, Wali Kota Ambon, beserta segenap jajaran pemerintah Kota Ambon yang menjadi bagian dari Komisariat Wilayah 6 APEKSI, berkomitmen penuh dalam pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas, khususnya dalam konteks pandemi COVID-19 dan bencana, dengan memastikan hak dan kesejahteraan penyandang disabilitas terlindungi. Saya Denhur Tomimano, Wali Kota Jayapura, berkomitmen untuk menjadikan Kota Jayapura menjadi kota inklusif disabilitas dengan melakukan perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas dalam program pembangunan pemerintah Kota Jayapura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subajo, saya Wali Kota Ternate berkomitmen untuk menjadikan Kota Ternate sebagai kota inklusif disabilitas dengan melakukan perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas dalam program pembangunan pemerintah Kota Ternate yang akan kami tuangkan dalam peraturan daerah Kota Ternate. Saya senang karena setiap pengambil kebijakan atau katakanlah para pengambil kebijakan mulai tergerak hatinya untuk memperjuangkan hak-hak kaum disabilitas. Ya. Saya mengingatkan kembali kepada para wali kota ini dan tentunya kepada kita sekalian terkait dengan apa yang sudah diterbitkan oleh UNESCO ya, di kantor perwakilan Jakarta terkait dengan instrumen penilaian kota inklusif. Di dalamnya ada piagam Jaringan Wali Kota Indonesia menuju kota inklusif. Ada beberapa hal yang ada di sana yang kemudian patut menjadi perhatian. Saya rasa ini juga sudah disepakati oleh para wali kota ini. Nah, ada satu hal yang perlu saya sampaikan di ruang virtual ini, ya, bahwa
saya berpesan supaya kemudian prinsip-prinsip dalam piagam ini untuk tetap diperjuangkan. Di antaranya ada prinsip-prinsip dasar yang harus dipegang oleh anggota jaringan wali kota yang telah menyetujui terkait hadirnya kota inklusif. Apa saja prinsip-prinsip yang harus diperhatikan itu? Yang pertama adalah penghormatan terhadap martabat otonomi individu, termasuk kebebasan dalam menentukan pilihan dan kemandirian para penyandang disabilitas. Perlu ada kebebasan, perlu ada penghormatan terhadap hak-hak mereka. Yang kedua adalah dalam mewujudkan kota inklusif, perlu semangat non-diskriminasi. Jadi deklarasinya bagus, harus dibarengi dengan semangat yang bagus. Non-diskriminasi. Ini prinsip dasar yang kedua. Prinsip dasar yang ketiga adalah adanya partisipasi dan inklusi penuh dan efektif di dalam masyarakat. Jadi para penyandang disabilitas harus diberikan kesempatan penuh untuk terlibat di tengah-tengah masyarakat. Artinya, kalau teman-teman ingat di beberapa video saya yang lalu terkait dengan pendekatan pribadi, pendekatan medis, yang kedua pendekatan sosial, yang khusus yang kedua, bahwa disabilitas itu disebabkan oleh ketiadaan akses. Jadi masyarakat gagal memenuhi kebutuhan disabilitas. Mereka menutup akses atau membatasi akses para penyandang disabilitas menuju sumber daya. Nah, maka prinsip yang ketiga ini penting. Partisipasi dan inklusi dan efektif di masyarakat. Prinsip yang keempat adalah penghormatan kepada perbedaan penyandang disabilitas dan penerimaan terhadap penyandang disabilitas sebagai bagian dari keberagaman manusia dan kemanusiaan. Artinya, ada ragam disabilitas dan pasti kemudian menuntut masing-masing untuk metode dan pendekatan-pendekatan yang berbeda. Pemenuhan apa yang menjadi kebutuhannya pun berbeda. Ini yang keempat. Yang kelima, terkait dengan apa yang saya sampaikan tadi itu partisipasi penuh. Maka yang kelima harus ada persamaan kesempatan. Kesempatan untuk mendapatkan sumber daya, persamaan kesempatan untuk mendapatkan lapangan pekerjaan, kesamaan kesempatan untuk mendapatkan layanan publik, akses sosial, akses politik, akses kesehatan, ada persamaan kesempatan. Prinsip yang keenam adalah accessibility.
buka akses seluas-luasnya, selebar-lebarnya kepada kaum disabilitas, sehingga kemudian mereka berkembang, bertumbuh, dan hidup sebagaimana mestinya mereka hidup. Yang ketujuh adalah kesetaraan antara pria dan wanita. Tidak boleh kemudian ada pembatasan. Kita tahu bahwa kesempatan para penyandang disabilitas pria mendapatkan lebih jika dibandingkan dengan para penyandang disabilitas perempuan. Saya berharap ketika sahabat disabilitas, pejuang disabilitas, pengambil kebijakan 10 wali kota ini menerapkan kota inklusi, maka kesetaraan ini harus mendapat perhatian. Yang kedelapan, penghormatan kepada kapasitas perkembangan penghormatan kepada kapasitas perkembangan anak-anak dengan disabilitas serta penghormatan terhadap hak-hak anak dengan disabilitas untuk menjaga identitas mereka. Ini penting untuk diperhatikan. Nah, kita tunggu apa gebrakan selanjutnya. Bagaimana kemudian semangat yang sudah digaungkan oleh 10 wali kota tadi dalam menghadirkan kota inklusi. Semoga ini bukan sekedar pencitraan untuk menjadi pendulang suara di periode selanjutnya atau di kekuasaan berikutnya, tetapi betul-betul didasari oleh nilai-nilai kemanusiaan. Teman-teman yang berada di 10 wali kota ini, artinya berada di tempat 10 wali kota yang mendeklarasikan kota inklusi ini, Padang, Metro, Mojokerto, Singkawang, Tarakan, Palu, Bitung, Ternate, Ambon, dan Jayapura, silakan memberikan komentar di kolom chat, turut mendukung program ini, dan terus memperjuangkan hak-hak kaum disabilitas. Oke, terima kasih yang sudah subscribe video saya. Dan bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, boleh memberikan dukungan dengan subscribe dan jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya sahabat disabilitas terus mendapatkan informasi-informasi terbaru dari channel ini. Salam disabilitas, salam kesetaraan, dan tetap semangat.